Pagi itu di bumi Pajang, semua orang terlihat sibuk bekerja. Di Bula Ombo, Karebet pun melihat orang-orang Pajang, tua maupun muda, melakukan gugur gunung, mendirikan beberapa tiang di beberapa sudut dengan menggunakan kayu yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan tiang soko. Beberapa orang sedang bekerja mengangkat beberapa ompak, lalu meletakkannya di tempat yang akan didirikan tiang. Pembuatan puluhan ompak sudah selesai beberapa hari yang lalu, dan semua ompak sudah dibawa dari Pengging menuju Pajang dengan menggunakan pedati. Wuragil dan Joko Wilo pun beserta orang-orang dari Pajang telah selesai membuat ompak di rumah Truno Ompak di Pengging dan kembali bekerja di Pajang, membangun dan mendirikan dalam kadipaten. Pajang tidak boleh terlalu jauh ketinggalan dari Jipang. Baik pembangunan dalam kadipaten maupun kemampuan para prajurit. Tekad Karebet dalam hati. Jipang saat ini telah mempunyai puluhan calon prajurit yang berasal dari murid-murid perguruan Sekar Jagad yang telah lama berlatih olah kanuragan. Kata Karebet dalam hati. Karebet pun kemudian mengedarkan pandangannya berkeliling. Dilihatnya ada dua orang pemuda berbadan tegap sedang mengangkat sebuah ompak. Karebet mendekati mereka, dan setelah kedua pemuda itu meletakkan ompak yang dibawanya, maka Karebet pun menepuk bahu kedua pemuda itu. "Namamu siapa?" tanya Karebet. "Saya Wage," jawab salah seorang dari mereka. "Yang satu lagi, siapa namamu?" tanya Karebet kepada pemuda yang di sebelahnya. "Saya Waras," kata pemuda itu. "Kalau Kadipaten Pajang sudah berdiri, nanti akan dibentuk beberapa pasukan prajurit. Di antaranya Kesatuan Wiro Tamtomo dan Wiro Manggolo. Apakah kalian semua bersedia menjadi prajurit Wiro Tamtomo?" tanya Karebet. "Menjadi prajurit Wiro Tamtomo? Mau. Aku mau menjadi prajurit Wiro Tamtomo, Kadipaten Pajang," kata salah seorang dari mereka. "Kalau kau, apakah kau mau menjadi seorang prajurit?" tanya Karebet kepada pemuda yang di sebelahnya. "Mau," jawab Waras. "Baik, nanti setelah Kadipaten Pajang berdiri, akan diadakan pendadaran untuk menjadi prajurit," kata Karebet. "Diadu melawan seekor kerbau?" tanya Wage. "Tidak, pendadarannya adalah lari, melompat, merayap, naik ke sebuah pohon, dan berenang menyeberangi sungai," jawab Karebet. "Aku akan ikut pendadaran," kata Wage bersemangat. "Aku juga ikut pendadaran," kata Waras. "Ya, beritahukan ini ke teman-temanmu." Setelah berkata demikian, Karebet pun meninggalkan mereka, dan ia pun masih bertanya kepada beberapa pemuda yang lain. Dipilihnya beberapa pemuda yang berbadan tegap dan ditawarinya untuk menjadi prajurit. Ketika dilihatnya Lurah Wiguno bersama beberapa orang sedang mengangkat sebatang kayu, maka Karebet pun menghampirinya. "Ki Lurah, aku tinggal sebentar. Aku akan pergi ke Pengging. Persediaan beras kita perlu dipasok lagi 1 atau 2 pedati," kata Karebet. "Ya, silahkan," kata Lurah Wiguno. Karebet pun lalu menyiapkan kudanya, dan tak lama kemudian seekor kuda telah berlari meninggalkan Pajang menuju Pengging. Di perjalanan,
Karebet memacu kudanya tidak terlalu kencang. Jalan yang sedikit menanjak tidak mempengaruhi kecepatan kuda yang ditungganginya. Ketika kudanya memasuki desa Pengging, maka lari kuda agak diperlambat. Lalu kudanya pun dibelokkan memasuki halaman rumahnya. Karebet pun kemudian turun dan naik ke pendopo. Dan dari dalam keluar seorang pembantu tua yang setia, Ki Purwo. "Siwo sedang apa?" tanya Karebet. "Sedang membelah kayu bakar. Kau mau minum kelapa muda, Nger? Nanti aku ambilkan," kata Ki Purwo. "Siwo masih kuat naik pohon kelapa?" tanya Karebet. "Sehari naik pohon kelapa 3 kali pun aku masih kuat," kata pembantunya. "Tidak usah, Wo. Aku tidak haus," kata Karebet. "Kau akan ke rumah Truno Ompak, Nger?" tanya pembantunya. "Tidak, Wo. Pekerjaan membuat ompak telah selesai," jawab Karebet. Ia pun berhenti sebentar. Lalu ia pun bertanya, "Lumbung kita isinya masih banyak, Wo?" "Hampir penuh." "Tolong, besok Siwo bisa menyuruh orang untuk menumbuk padi. Atau kalau padinya kurang, kita beli dari beberapa orang tetangga. Setelah itu, Siwo bisa menyuruh orang untuk mengirim ke Pajang dengan menggunakan pedati. Siwo bisa mengirim 2 kali," kata Karebet. "Baik, Nger." Pembantunya pun bersedia untuk mengirim beras ke Pajang. "Wo, dulu kita punya kotak kayu kecil yang berisi beberapa barang peninggalan ayah Ki Kebo Kenongo. Sekarang kotak itu berada di mana?" tanya Karebet. "Masih ada. Kotak kayu itu masih saya simpan," kata Ki Purwo. "Coba, Wo, bawa ke sini kotaknya." Pembantunya pun kemudian pergi ke belakang dan tak lama kemudian ia pun datang dengan membawa kotak kayu yang ukurannya tidak terlalu besar. Lalu kotak itu pun diberikan kepada Karebet. Dan Karebet pun menerima kotak kayu sambil berkata dalam hati, "Kotak ini cukup untuk tempat keris Kiai Nogo Siluman." Karebet pun membuka kotak kayu dan mengeluarkan isinya yang berupa beberapa perhiasan yang dulu pernah dipakai Nyai Ageng Pengging. "Wo, aku butuh kotak ini. Kotak ini akan saya bawa ke Pajang. Dan perhiasan ini supaya kau simpan lagi. Masukkanlah ke dalam sebuah bumbung," kata Karebet. "Baik, Nger," kata uak pembantunya. Lalu ia pun mengambil sebuah kantung kain dan kotak itu pun dimasukkan ke dalamnya. Karebet pun menerima bungkusan itu dan ia pun kemudian pamit akan kembali ke Pajang. Kembali Karebet naik ke punggung kudanya, dan kuda itu pun kemudian berlari ke arah Pajang. Di perjalanan dilihatnya beberapa pemuda yang sedang mencangkul sawahnya. Daerah Pengging masih termasuk dalam Kadipaten Pajang. Nanti kalau aku sempat, aku akan berbicara dengan para pemuda Pengging untuk memberi kesempatan mereka menjadi prajurit Pajang, kata Karebet di dalam hatinya. Kudanya pun masih berlari, dan ketika Karebet sudah hampir sampai di Bulak Ombo, kudanya pun dibelokkan mendekati sebuah pohon beringin liar. Setelah memastikan di sekelilingnya tidak ada seorang pun, maka sambil membawa bungkusan berisi kotak kayu, Karebet pun kemudian naik ke atas pohon beringin.
Diambilnya keris Kiai Nogosiluman yang tadi malam diletakkan di sana, lalu dimasukkan ke dalam kotak yang dibawanya dari pengging. Sekarang kerisnya aman dari air hujan ataupun embun pagi, kata Karebet sambil menutup kotak kayu itu. Setelah meletakkan kotak berisi keris Kiai Nogosiluman di tempat yang tersembunyi, maka Karebet pun turun ke bawah. Sambil mengelilingi pohon itu, didongakkan kepalanya. Kotak itu tidak kelihatan. Aman. Mudah-mudahan tidak ada seorang pun yang tahu. Sekali lagi Karebet berjalan memutar mengelilingi pohon beringin itu. Pandangan matanya melihat ke arah tempat menyimpan kotak berisi keris pusaka Kiai Nogosiluman. Lalu dipandangnya dahan-dahan pohon itu dari berbagai sudut. Dan setelah kotak itu tidak terlihat dari arah manapun, maka Karebet pun kemudian naik ke punggung kudanya dan dilarikannya menuju Bulak Ombo. Saat itu suasana di Bulak Ombo, orang-orang masih disibukkan dengan melakukan kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan pembuatan dalam Kadipaten Pajang dan Ruang Paseban. Seekor kuda tertambat di sebuah dahan pohon, milik seorang tamu dari kota Raja Demak. Tamu seorang prajurit Wirotamtomo, utusan Kanjeng Sultan Trenggono, yang sedang berbincang dengan Lurah Wiguno. Ketika kuda yang ditunggangi oleh Karebet mendekati gubuk di Bulak Ombo, maka Lurah Wiguno dan tamu dari kota Raja Demak, seorang prajurit Wirotamtomo, mendekat menyambut Karebet. Karebet pun turun dari kudanya, lalu berjalan menghampiri Lurah Wiguno dan tamunya. "Kau Soma?" sapa Karebet kepada prajurit Wirotamtomo yang ternyata adalah Soma. "Iya," kata Soma sambil tersenyum. "Aku diutus Kanjeng Sultan untuk menemui Ki Lurah Wiguno dan menemuimu." "Dari kota raja kau pergi sendiri?" tanya Karebet. "Aku berangkat berempat, yang ke Pajang aku sendiri, sedangkan 3 orang Wirotamtomo yang lain pergi ke Kalinyamat, Prawoto, dan Cipang," jawab Somo. "Berapa hari kau berada di Pajang?" tanya Karebet. "Besok pagi aku pulang ke kota raja." "Cepat sekali, kau di sini hanya semalam?" kata Karebet. "Iya, Kanjeng Sultan sudah menunggu laporanku tentang perkembangan pekerjaan pembangunan Kadipaten Pajang. Ki Lurah Wiguno pun sudah melaporkannya padaku," kata Somo. Karebet pun menganggukkan kepalanya. Sambil tersenyum puas, ia pun berkata, "Di Pajang tidak ada persoalan yang berarti. Semuanya lancar. Pekerjaan berat, mendirikan kayu soko, sudah bisa dilaksanakan. Tinggal pekerjaan selanjutnya yang tidak begitu berat." "Iya, tadi Ki Lurah juga sudah bercerita tentang pelaksanaan pembangunan. Ki Lurah juga bercerita tidak ada masalah tentang dana yang dipakai untuk membangun kadipaten," kata Somo. Mereka pun berbincang-bincang, dan tak terasa matahari pun telah turun ke Cakrawala. Dan ketika gelap malam menyelimuti bumi Pajang, 4 orang yang berasal dari Selo, Pemanahan, Penjawi, Juru Martani, beserta Suto Wijoyo mendekati Karebet. Lalu Pemanahan pun berkata, "Adik Karebet, besok pagi aku minta izin. Danang Sutowijoyo akan pulang ke Selo dan akan diantar oleh Ki Juru Martani. Sedangkan aku dan Adi Penjawi akan tetap tinggal di sini."
Silahkan Kakang Pemanahan. Pengalaman bekerja ikut membangun dalam kadipaten ini sangat berguna bagi Sutawijaya, kata Karebet. Iya, bagaimanapun dulu aku sudah berjanji kepada kakeknya untuk mengajak Danang ke Pajang selama sebulan. Hanya sebulan, kata Pemanahan. Danang, hati-hati di perjalanan besok, kata Karebet kepada Sutawijaya. Iya Paman Karebet, jawab Sutawijaya. Jangan lupa kau bawa tombak pusokomu, Kiai Penatas, kata Karebet. Iya Paman. Dan keesokan harinya, tombak pusoko Kiai Penatas pun telah berada di dalam genggaman tangan Sutawijaya yang sudah duduk di atas punggung kuda jantan yang gagah. Badannya yang masih belum sebesar orang dewasa terlihat agak kecil dibandingkan dengan kuda jantan yang ditungganginya. Tangannya dengan erat menggenggam tombak Kiai Penatas. Itulah Sutawijaya yang berada di atas punggung kudanya. Seorang anak yang belum dewasa, tetapi sudah terampil memainkan senjata tombaknya, yang tidak mudah dikalahkan oleh orang dewasa sekalipun. Saya pamit dulu, Adi. Suatu saat aku akan kembali ke sini, kata Juru Martani kepada Karebet. Iya Kakang Juru Martani, pintu Kadipaten Pajang akan selalu terbuka untuk Kakang Juru Martani. Dan tolong sampaikan salam hormat saya kepada Ki Ageng Ngenis Selo, kata Karebet. Baik Adi, nanti saya sampaikan kepada Ki Ageng. Saya berangkat sekarang Adi Karebet, kata Ki Juru Martani. Lalu kudanya pun dijalankan, diikuti oleh kuda Sutawijaya, berlari meninggalkan Pajang. Debu mengepul di belakang kaki dua ekor kuda yang berlari tidak terlalu kencang. Setelah kedua ekor kuda itu lenyap dari pandangan, maka Somo pun segera pamit kepada Karebet akan segera pulang ke kota raja. Kanjeng Sultan menunggu kabar dariku, kata Somo. Iya Somo, tolong titip salam saya kepada Nyai Madusari dan bilang kalau aku di sini baik-baik saja, kata Karebet. Baik, nanti saya sampaikan, jawab Somo sambil tertawa. Karebet pun tersenyum, dan setelah Somo berpamitan kepada semua orang, sesaat kemudian ia pun telah berada di punggung kudanya. Lalu dijalankannya kuda itu menuju ke arah kota raja. Beberapa saat kemudian, orang-orang telah disibukkan dengan kerja. Sebagian orang bekerja membangun dalam kadipaten, sedangkan sebagian orang lagi bekerja membangun ruang paseban, seperti bangunan Sasono Sewoko yang berada di Keraton Demak. Bersama beberapa orang lainnya, Karebet pun ikut mengangkat ompak yang sebentar lagi akan dipasang di ruang paseban. Ketika semua orang sedang sibuk bekerja, dari jauh terlihat ada seorang pemuda yang mendekati pembangunan dalam kadipaten. Dan setelah bertanya kepada seseorang, maka pemuda itu pun dibawa ke Karebet. Karebet lalu meletakkan ompak yang dibawanya. Dilihatnya, pemuda itu menundukkan kepalanya dengan sikap ngapurancang. Apakah saya berhadapan dengan Kakang Mas Karebet? Tanya pemuda itu. Iya, aku Karebet. Kau siapa? Tanya Karebet. Nama saya Wenang, putra Ki Ageng Butuh, kata pemuda itu. Oh, kau putra Ki Ageng Butuh. Aku lama di sana, tapi tidak pernah melihatmu, kata Karebet. Iya,
karena saya baru kemarin pulang dari Bangkulon. Lalu ayah menyuruh saya untuk menemui Kakang Mas Karebet di Pajang. Kau baru saja datang dari Bangkulon. Di mana? Tanya Karebet. Saya pergi ke Cirebon, lalu berjalan ke Gunung Ciremai, terus melanjutkan perjalanan ke selatan sampai Segoro Anaan, kata Wenang. Kau berlatih olah kanuragan di beberapa perguruan? Tanya Karebet. Iya. Bagus, kata Karebet. Lalu kau ke sini diutus Ki Ageng Butuh? Iya, saya disarankan untuk ke Pajang. Dan kalau Kakang Mas Karebet mau menerima, saya bersedia mengabdi di Pajang, kata Wenang. Karebet tersenyum. Dengan bergabungnya Wenang putra Ki Ageng Butuh, maka Pajang akan bertambah kuat. Baik Wenang, bergabunglah dengan para sahabat yang telah lebih dahulu berada di Pajang. Aku kabulkan permintaanmu untuk mengabdi di Kadipaten Pajang. Silahkan beristirahat ke gubuk yang berada di sebelah utara, kata Karebet. Terima kasih, kata Wenang. Kemudian ia pun berjalan dan masuk ke dalam gubuk yang terletak di sebelah utara. Tak lama kemudian ia pun keluar dari gubuk, berjalan ke arah orang yang sedang sibuk bekerja, dan Wenang pun bersiap untuk ikut bekerja bersama-sama membangun dalam Kadipaten Pajang. Hari demi hari telah berlalu. Wenang pun telah larut dalam kerja bersama puluhan orang-orang yang lain, membangun dalam Kadipaten Pajang dan Ruang Paseban. Setelah hampir 3 condro sejak dimulainya pembangunan, saat ini dalam Kadipaten dan Ruang Paseban hampir selesai dikerjakan dan tinggal menyelesaikan dan merapikan beberapa dinding saja. Gugur gunung yang dilakukan oleh rakyat Pajang pun telah selesai. Para bebahu tidak mewajibkan lagi orang-orang Pajang untuk ikut dalam penyelesaian pembangunan dalam Kadipaten. Yang masih tersisa bekerja di sana hanyalah pekerja dari Demak dibantu para orang dari Selo, Banyu Biru, dan dari Butuh, beserta tukang-tukang yang dibawa oleh mereka. Dalam Kadipaten dan Ruang Paseban telah berdiri tegak, berdinding papan jati tebal, berlantai bata merah, beratap daun kelapa. Pembakaran bata telah dilakukan dengan menggunakan kayu bakar yang diambil dari hutan dan ditambah dari tatal-tatal kayu yang telah dikeringkan, yang didapat dari sisa-sisa pembuatan tiang. Lalu dibuatkan aling-aling dari bata mentah yang disusun rapat dan dibuat untuk menghalangi tiupan angin kencang. Bata mentah yang dibakar dilakukan dengan mengatur posisi bata yang disusun secara berongga, tidak rapat antara batu yang satu dengan yang lain, sehingga bisa menghasilkan hasil pembakaran yang baik. Bata yang sudah jadi diletakkan di lantai dan diatur secara mendatar di dalam Kadipaten dan Ruang Paseban, sehingga setelah selesai terlihat lantai dari bata merah yang rata dan tersusun rapi. Dindingnya pun dibuat dari kayu jati lurus yang dijejer rapi, dibuat dari kayu yang tidak terlalu besar, kemudian ditipiskan, dikurangi dengan menggunakan petel, sehingga dinding yang terpasang adalah dinding kayu yang cukup tebal. Atapnya dibuat dengan menggunakan daun kelapa yang dijepit dengan belahan bambu dan dibuat rangkap 2, sehingga cukup kuat untuk menahan panas dan air hujan. Dalam Kadipaten dan Ruang Paseban hampir selesai dikerjakan. Sepasar lagi, semua pekerjaan telah selesai.
kata Ki Lurah Wiguno kepada Karebet ketika di suatu siang mereka bekerja merapikan dinding dalam kadipaten. Iya, nanti kekurangan tambahan bangunan bisa dikerjakan oleh tukang dari Tingkir. Kalau perlu, akan aku panggilkan tukang dari Pengging, kata Karebet. Tukang dari desa Tingkir bisa melanjutkan pembuatan sumur, pakiwan, kandang kuda, pagar, pintu gerbang, dan membuat sebuah rumah lagi yang tidak terlalu besar untuk para emban, kata Lurah Wiguno. Iya, mungkin aku perlu membuat bukan hanya sebuah rumah, tetapi beberapa buah rumah lagi untuk Nayoko Projo, Kadipaten Pajang, yang akan segera dibentuk, kata Karebet. Sepasar lagi dalam kadipaten ini sudah bisa ditempati, dan tugasku pun sudah selesai. Ketika mereka sedang berbincang, keduanya mendengar suara derap kaki kuda yang mendekati dalam kadipaten. Ketika derap sudah terdengar semakin dekat, terlihatlah seekor kuda yang ditumpangi oleh seorang berpakaian Wiro Tamtomo Demak. Kuda itu pun berjalan mendekati mereka yang sedang bekerja, dan setelah berada di depan dalam kadipaten, maka prajurit itu pun turun, lalu berjalan menghampiri Karebet yang sedang bersama Lurah Wiguno. Ki Lurah Wiguno dan Karebet. Prajurit itu pun menyapa mereka berdua. Kawasis, kata Ki Lurah dan Karebet hampir bersamaan. Mari duduk dulu, kita masuk ke gubuk, kata Lurah Wiguno, dan ia pun mengajak Wasis untuk masuk ke gubuk. Mereka bertiga duduk di dalam gubuk. Lalu tukang adang pun menyuguhkan air minum kepada tamunya. Aku diutus Kanjeng Sultan. Besok Karebet dipanggil Kanjeng Sultan agar ke Demak, kata Wasis. Aku dipanggil ke Demak, kata Karebet. Ya, besok kita berangkat bersama-sama ke Demak, kata Wasis menjelaskan. Baik, bagaimana Ki Lurah Wiguno? Besok aku dipanggil Kanjeng Sultan ke Demak, kata Karebet kepada Ki Lurah. Silahkan, aku akan di sini dulu, menunggu kepulanganmu dari kota Raja Demak, kata Ki Lurah. Iya Ki Lurah, kata Karebet. Dan kepada Wasis ia pun bertanya. Wasis, ada kabar apa dari Demak? 2 pasar yang lalu, keluarga Pangeran Aryo telah pindah boyongan ke Prawoto. Dan mulai sekarang ia dipanggil dengan sebutan Sunan Prawoto. Kemudian, sepasar yang lalu, keluarga Pangeran Hadiri juga sudah boyongan ke Kalinyamat. Di sana orang-orang ada yang menyebutnya Pangeran Kalinyamat. Istrinya pun dipanggil dengan sebutan Ratu Kalinyamat, kata Wasis. Bagaimana dengan Penangsang? Tanya Karebet. Dari dulu Raden Penangsang sering berkunjung ke Jipang. Lagi pula di Jipang ia punya rumah peninggalan kakeknya, Sunan Ngudung. Dan sejak membangun Kadipaten Jipang, Raden Penangsang belum pernah sekalipun berada di Demak. Tetapi sekarang Raden Penangsang pun juga dipanggil oleh Kanjeng Sultan Demak, kata Wasis menjelaskan berita dari kota Raja Demak. Karebet pun menganggukkan kepalanya dan ia pun berkata, semuanya sudah berada di rumahnya masing-masing. Aku pun mulai sekarang juga akan menempati rumah ini